tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Oke, sudah Bapak Ibu ya? Oke, udah selesai. Budaya kalau itu Bu, budaya. Apa Pak Danu? Calon guru penggerak angkatan 10? Oke, pakai mikrofon. Bu, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Kita berbagi, jika nanti ada kurangnya mohon ditambahi. Yang pertama saya akan menyampaikan yaitu budaya yang belum, yaitu budaya kebersihan kelas. Karena yang saya lihat itu pasti di kelas itu masih ada yang kotor karena mungkin yang pertama ya, kurangnya pengawasan. Jadi solusinya yang pertama, jadwal piket kelas pasti ada. Karena kelas kecil itu meskipun di jadwal tetap wali kelasnya yang turun tangan, apalagi pulang sekolah. Kemudian yang kedua, konsekuensinya berdasarkan kesepakatan kelas atau disebut apa? Punishment ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Oh, kalau yang dijawab tadi keyakinan kelas, saya ingat itu. Kemudian masih belum diterapkan atau belum dibuat termasuk kelas saya. Terima kasih. Itu saja. Yang terakhir yaitu perlunya pengawasan. Terima kasih. Kalau diawasin, lebih enak diawasin atau diberi gerakan contoh Pak? Kalau diberikan gerakan contoh, merasa kesal, terus akhirnya dia menangis dan dia melempar penghapus ke Ujo. Nah, yang saya lakukan pertama adalah menanyai Sinta karena Sinta yang menangis. Itu yang kelihatan dulu. Pertama ditanya dulu, kenapa kamu menangis? Gitu. Pasti dia akan menjawab, saya kesel Bu. Terus kita tanya lagi, kesel kenapa? Nah, misalkan si Sinta ini menjawab, pasti kan menjelaskan, saya diejek, diolok-olok sama si Ucup gitu. Nah, terus itu pertanyaan kepada Sinta ya. Nah, setelah itu saya memberikan apa ya tadi istilahnya Bu? Validasi. Mas Tabina apa validasi? Mas Tabina. Budaya positif kita ya. Oke. Ya, silakan. Budaya positif yang ada di setiap perdana yaitu tidak ngantri saat berbelanja di kantin, sehingga membuat kadang beberapa murid itu berbohong, yang awalnya dia belanja 5.000 dia bilangnya cuma 1.000 dan minta kembalian lebih. Nah, jadi solusinya itu yaitu dengan berbaris dengan tertib. Jadi budaya antri gitu ya. Budaya antri. Oke. Makan Bapak Ibu? Makan. Bu. Iya. Jika misalkan yang antri itu paling belakang sedangkan waktunya mepet, Nah, bagaimana solusinya? Ada solusinya. Waktu istirahatnya gimana kan? Banyak yang Supaya semuanya bisa dapatnya rata. Kalau itu
Mungkin pelayannya ditambah. Bagian pelayan ditambah. Berarti nambah asisten. Nambah asisten berarti ya. Waktu nggak cukup. Waktu istirahatnya kalau mau kayak gitu 30 menit. Enggak, Dibedakan. Dibedakan. Misalnya kelas 1 aja istirahat. Kelas 1 15 menit kemudian kelas 2. Berarti dibedakan Dibedakan jam istirahatnya kalau mau Kasihan. Kasihan yang kelas 6 yang kuliah jam 11. Temannya kurang gitu. kurang. Jadi biasanya manggilnya gimana? Manggilnya anak. Dengan sesama temannya. Bro. Ya bermacam-macam sih kadang. Nah, kami di sini solusinya saling mengingatkan, guru pun juga mengingatkan ke anak-anaknya berhimbauan, terus membiasakan, guru memberikan contoh kepada anak-anak, guru juga memberikan contoh untuk menyapa teman-temannya. Jangan asal lewat aja. Ada tugas yang lain? Hah? Selama ini kan kadang jarang gitu. Selamat pagi Nak gitu. Jarang banget anak-anak ya. Tapi kadang saya untuk menyindir anak-anak saya suka seperti itu. Iya. Kalau diam Pasti begitu, kalau ada mereka yang diam apa ya? gitu, baru saya selamat pagi nak. Oh iya bu, selamat Wih, pagi gitu. Iya, mereka tuh sih sering nyapa juga, Bu. Tapi dengan cara lewatnya, lari gitu, Bu. Nah, itu Kita semua. misi, Bu, misi Pak, tapi lari. Misi itu sambil lari ya. Iya. Karena buru-buru balik. Buru-buru mau kemana bu? Harus sering-sering kita mengingatkan di kelas berarti ya. Iya, di apel pagi pun bisa. Kita ingatkan ke anak. Baik, ada solusi yang lain mungkin Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bu Mos. Sedikit tambahan terkait budaya positif yang saya rasakan di kelas 1 ya, di kelas 1. Sebenarnya bukan di kelas 1 sih, dari saya menjadi wali kelas sebelum-sebelumnya itu budaya antri. Budaya antri ini saya pribadi itu susah sekali, susah membiasakannya. Padahal hanya mengantri pada saat pengumpulan tugas, pada saat masuk ke dalam kelas, pada saat pulang. Yang paling susah itu pada saat pulang. Kalau sudah belnya pulang, udah gurunya belum wassalamualaikum, langsung bu. Nah, padahal sudah diberitahukan berkali-kali bahwa pulang itu antri. Kenapa kita harus antri? Yang pertama, biar tidak tabrakan dengan temannya. Nanti senggol sana, senggol sini, lari sana, lari sini, pengen cepat-cepat. Yang pertama itu. Terus kenapa juga harus antri? Yang kedua, biar tidak menjadi kebiasaan buruk gitu, bahwa jika tidak antri pulang itu, yang pertama mungkin nanti barang-barangnya banyak yang ketinggalan di kelas, nanti di rumah repot lagi orang tua, repot lagi gurunya mencarikan barang-barangnya. Itu budayanya itu susah. Kalau saya pribadi itu susah menanamkan ke anak-anak itu. Jangankan pulang, untuk mengumpul tugas aja saya harus keluar. Baris 1 dulu, terus baris 2 dulu, baris 3 dulu. Setiap pelajaran itu. Padahal sudah tahu bahwa kalau mengumpulkan tugas baris 1 dulu, 2 dan 3 nanti gitu. Jadi solusinya kalau saya itu mengingatkan terus, tapi capek gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu punya solusi lain gitu, selain hanya mengingatkan? Mungkin mencontohkan, bisa juga dengan mencontohkan gurunya. Tapi saya rasa pun kita sebagai guru pun ya sudah antri. Cuman kan di tempat kita mau antri apa? Antri pinjer. Tapi kan jarang dilihat anak gitu. Mungkin memperlihatkan contoh-contoh video antri, budaya antri. Ini kali
melakukan sosialisasi. Mungkin bisa melakukan sosialisasi, menampilkan video-video positifnya antri, negatifnya tidak antri, mungkin itu. Sekali-kali mungkin kita bisa menampilkan video ke anak-anak cara antri yang bagaimana yang baik, terus akibat tidak antri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Boleh saya berbagi, Bu? Silakan, Bu. Ini di pengalaman kelas saya, karena bertahun-tahun saya baru ini lagi di kelas 1, memang sedikit adaptasi lagi saya. Jadi di awal saya juga seperti Bu Mus, bagaimana caranya, kemudian saya sudah coba di 2 minggu terakhir ini. Jadi setiap pengumpulan tugas kan anak-anak berkelompok, Bu ya. Jadi biasanya bagi anak-anak yang mahir itu saya belakangkan. Karena ketika dia yang pertama, biasanya anak-anak yang low ini pasti biasanya apa tadi jawabanmu? Nah, terus diganti. Akhirnya nilai itu tidak murni. Nah, ini yang saya tidak mau adalah ketidakmurnian. Nah, akhirnya saya bagi kelompoknya tadi sesuai tingkatan mereka. Jadi yang memang berada di bawah atau low itu saya dahulukan. Kenapa? Itu memacu anak-anak supaya bisa mengimbangi anak-anak yang lain. Seperti itu sebenarnya untuk memotivasi mereka. Nah, jadi antri dulu. Kalau nggak antri Ibu nggak akan kasih nilai. Terus akhirnya dia menangis dan dia melempar penghapus ke Ujo. Nah, yang saya lakukan pertama adalah menanyai Sinta karena Sinta yang menangis. Itu yang kelihatan dulu. Pertama ditanya dulu, kenapa kamu menangis? Pasti dia akan menjawab, saya kesel, Bu. Terus kita tanya lagi, kesel kenapa? Nah, misalkan si Sinta ini menjawab, pasti kan menjelaskan, saya diejek, diolok-olok sama si Ucup gitu. Nah, terus itu pertanyaan kepada Sinta ya. Nah, setelah itu saya memberikan apa ya tadi istilahnya, Bu? Validasi. Ngambil tentang datang tepat waktu. Ya, jadi masalahnya ada beberapa siswa yang masih belum datang tepat waktu atau belum disiplin waktu. Jadi solusinya yang pertama yaitu mungkin kasih teguran ke anaknya. Mungkin nanti lihat lagi kan besok mungkin. Disepakati oleh anak-anak. Jadi tidak ada lagi yang ini tadi kata si ibu tuh begitu. Nah, jadi tidak, karena itu sesuai dengan kesepakatan kita loh. Seperti itu, ya. Jadi tetap harus disepakati oleh berapa pihak, Bapak Ibu? Ya, kedua belah pihak antara siswa dan guru. Kurang tajam. Bisa, oke Bu Kris bisa. Ini pakai scan barcode biar kalau kata Bu Ica itu estetik. Kita mulai belajar digitalisasi ya Bapak Ibu. Pilih diseminasi